Bab 269 Gift Timbal Balik. Lalu berdasarkan apa yang kamu katakan, hadiah apa yang bagus? Tentu saja. Saat suara itu terdengar, Grey Wolf kemudian menatap Shadow One yang menundukkan kepalanya, dan dia tidak punya pilihan lain selain membalikkan tubuhnya dengan kaku. Tuanku, tuanku. Mengapa dia begitu sial? Setiap kali dia bergosip tentang Tuhan, Tuhan selalu mendengarnya. Kalau begitu, katakan padaku. Seperti yang kau katakan tadi, hadiah apa yang cocok? Penguasa neraka itu tidak marah, tetapi hanya menatap Grey Wolf saat dia bertanya, sepertinya dia juga memikirkan masalah yang sama. Melihat itu, Grey Wolf diam-diam menghela napas lega, wajahnya menyeringai saat berkata, Tuanku, dari cara pandangku, dokter hantu menyukai hal-hal yang bernilai mahal. Tidakkah Anda melihat bahwa ketika dia diam-diam melarikan diri saat itu, dia mencuri ginseng 1000 tahun dari menara medis? Oleh karena itu, saya merasa bahwa daripada meminta Tuan untuk memberikan hewan peliharaan sebagai hadiah, mengapa tidak memberinya beberapa artefak ajaib atau harta roh di mana dokter hantu akan dapat menggunakannya pada saat-saat kritis. Mendengar itu, mata penguasa neraka berbinar. Suka barang-barang yang harganya mahal. Dengan gadis itu, dia seharusnya tidak kekurangan uang sama sekali. Lagi pula, sebotol obatnya saja sudah bisa memberinya uang yang sangat banyak. Tapi, artefak magis dan harta roh mungkin bisa berfungsi. Oleh karena itu, setelah melirik ke arah Grey Wolf, penguasa neraka itu berbalik dan berjalan kembali. Melihat sang penguasa berjalan kembali ke dalam rumah, bayangan satu menghela napas lega dan menepuk bahu serigala abu-abu sambil berkata, apakah kau tahu sebenarnya apa hewan peliharaan kecil yang diberikan sang penguasa kepada dokter hantu itu? Bukankah dia hanya hewan peliharaan kecil biasa? Itu adalah binatang pemakan awan. Sang raja tidak membunuhnya, tetapi malah memberikannya kepada dokter hantu sebagai hadiah, dengan harapan bahwa binatang itu dapat melindungi dokter hantu selama berada di sisi dokter hantu. Awan. Binatang pemakan awan. Yang dari keluarga Liu. Mata Grey Wolf melebar seperti ikan mas saat dia menatap dengan kaget. Benar sekali. Kudengar Tuan berkata bahwa itu adalah Saint binatang tingkat puncak, dan di masa depan, bisa naik level menjadi binatang ilahi. Itu jelas bukan hewan peliharaan biasa. Tuan benar-benar perhatian pada dokter hantu. Sayang sekali, mengapa dokter hantu tidak bisa dilahirkan sebagai perempuan? Grey Wolf menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mengenai masalah Tuan yang jatuh cinta pada seorang pria, Grey Wolf masih belum bisa menerima kenyataan itu. Mereka sekarang berada di dunia luar. Jika mereka kembali, identitas Tuhan tidak mungkin mengizinkannya untuk bersama dokter hantu. Bagaimanapun, Tuhan adalah seseorang yang sangat dihormati dan berkuasa, tidak perlu disebutkan bahwa dokter hantu adalah seorang pria, bahkan jika dia seorang gadis, dia mungkin masih belum cukup layak bagi Tuhan mereka. Namun faktanya, ia hanya berani memikirkan hal itu dalam hatinya. Jika diminta untuk mengungkapkannya, ia tidak akan berani. Siang hari, halaman Feng Jiu. Feng Jiu menuangkan hasil akhir dari seluruh penelitiannya sepanjang pagi ke dalam botol obat. Itu adalah pil yang khusus dibuatnya untuk paman itu, yang berarti penguasa neraka. Pil itu akan digunakan untuk menekan racun embun beku 1000 tahun, yang juga merupakan hadiah balasannya kepada penguasa neraka. Bukankah nyonya hanya meramu obat? Leng Xuang bertanya sambil melihat Feng Jiu memasukkan pil seukuran ibu jari ke dalam botol. Setelah bekerja keras sepanjang pagi, dia akhirnya selesai. Untuk bisa membuat nyonya berusaha sekuat tenaga, menurutku hubungan orang ini dengan nyonya pastilah luar biasa. Hubungan. Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya dan mengacungkan jari telunjuknya untuk menggoyangkannya sambil berkata, salah. Kami tidak sedekat itu, tapi aku telah menipu banyak hal darinya dan setidaknya aku harus melakukan sesuatu untuknya sebagai balasannya. Dia kemudian berdiri sambil mengibaskan pakaiannya, dan meregangkan punggungnya sambil berkata, aku akan masuk dan beristirahat sebentar. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Ya, Leng Xuang mengakui, dan segera melihat sebuah sosok tiba-tiba muncul dengan suara desiran. Tubuhnya secara naluriah menjadi waspada, ketika dia mendengar suara sosok itu memanggil. Dokter hantu.